Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ikhwan wal akhwat wal ummahat yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan arba'un minas sa'adah, ada 4 perkara yang menjadi sumber kebahagiaan. Yang pertama adalah al-mar'atu shalihah, ya, wanita yang shalihah. Yang keduanya adalah wal maskanul wasi', rumah yang lega. Jadi bukan rumah yang luas, tapi lega. Ya, beda enggak kira-kira? Luas sama lega. Bedanya apa? Hah? Kalau luas pasti lega, kalau lega belum tentu. Gitu emang. Ini kayaknya enggak nyambung ini. Kalau luas itu kaitannya zohir, jadi penglihatan mata, kasat mata. Kalau lega itu adalah suasana batin. Orang kadang ketika plong, ya, pikiran nyaman, hati sedang berbunga-bunga, ya, rumah sempit pun menjadi lega. Makanya kalau kita melihat rumah Rasulullah SAW itu amat sederhana. Pernah Al-Hasanul Basri bercerita, kami pernah punya kesempatan mengunjungi rumah Rasulullah setelah wafatnya otomatis. Saya ayunkan tangan saya itu menyentuh atapnya. Tuh ya. Tetapi Rasulullah orang yang paling bahagia. Rasulullah orang yang paling menikmati suasana keriangan. Yang ketiganya adalah wal jaru as-salih, tetangga yang baik. Jadi perempuan yang salihah, rumah yang lega, tetangga yang baik, wal markabul hani, dan kendaraan yang nyaman di kendaraan yang nyaman dinaikin. Itu ya. Tidak harus bagus. Buktinya ada orang merasa nyaman dengan mobil klasik, rombeng, bahkan ada yang berani membeli mahal. Jadi ini semuanya hakikat daripada sabda Rasulullah, innal ghina ghinal qalbi. Sesungguhnya kaya adalah kaya hati. Nah, dari sinilah
kita mendapati, kita menemukan keterangan yang argumentatif bahwa sumber kebahagiaan di antara sekian sumber kebahagiaan adalah istri yang salihah. Dan Rasulullah mendefinisikan istri salihah, Al-Quran mendefinisikan istri yang salihah di dalam surat An-Nisa, fas-salihatu qanitatun. Ya, qanitat itu apa? Patuh. Hafizatun, menjaga perintah Allah, menjaga kehormatan, kesucian, menjaga amanah, menjaga anak, menjaga rumah. Hafizat itu nomor utama. Makanya puncak kebahagiaan seorang wanita itu mampu mewujudkan ketaatan. Ya, ketaatan kepada Allah, kepada Rasul, kepada suami dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya. Inilah hakikat daripada maksud dari sabda Rasulullah, salasun la tamassuhumun nar. Ada 3 orang yang tidak pernah disentuh oleh api neraka. Allahu Akbar. Siapa 3 orang itu? Rasulullah mengatakan wal mar'atul muti'ah, perempuan yang taat. Wal waladul baru liwalidayhi, anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Wal abdu al qadi haqqa Allah wa haqqa maula, budak yang bisa menunaikan hak Allah dan sekaligus hak majikan. Makanya Allah sampai memberikan satu Rasulullah sampai memberikan apresiasi yang cukup hebat tentang masalah ketaatan ini. Kata Rasulullah, ayyuma imra'atin sallat khamsaha, perempuan mana saja yang salat 5 waktunya sebagai bentuk manifestasi taat kepada Allah. Wa shamat syahraha, puasa pada waktu bulannya juga sama, ya, mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Wa ata'at ba'daha, mentaati suaminya. Sampai kadar ketaatan dan pentingnya ketaatan itu Rasulullah mengatakan, "Lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartu imra'atan an tasjuda li zawjiha li'idhami haqqihi 'alayha." Andaikan aku boleh memerintahkan seorang sujud kepada orang, maka aku akan perintahkan istri sujud sama suami karena besar haknya atasnya. Pasti hadis zaman ini akan menjadi bulan-bulanan orang-orang, apalagi sekuler liberal yang menginginkan wanita itu bebas, yang menginginkan wanita itu terikat dari nilai-nilai, yang menginginkan wanita sebagaimana yang telah dikatakan oleh Allah, ya, di dalam Al-Quran, ya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kita kebaikan. Wa yuridul ladzina yattabi'una asy-syahawat an tamilu mailan 'azima. Sementara orang-orang yang menginginkan kehidupan penuh dengan syahwat, agar kalian melenceng sebesar-besarnya. Yaitu apa? Wanita pengen bebas, wanita pengen calang, wanita pengen kehilangan rasa malu. Itu yang mereka inginkan. Makanya mendengar hadis-hadis ini dikiranya adalah hadis-hadis mengungkung wanita,
hadis-hadis yang menekan wanita, terutama menekan kebebasan mereka. Hadirin sekalian, wanita yang seperti itu, kata Rasulullah, ayyuma imra'atin, perempuan mana saja, salat khamsaha, salat pada waktu 5 waktunya, wa shamat syahraha, puasa pada waktu bulannya Ramadan, wa ata'at ba'laha, mentaati suaminya, wa hasanat farjaha, menjaga kemaluannya, qila laha, dikatakan kepadanya, udkhuli al-jannata minal abwabis samaniyah, masuklah surga dari pintu 8 mana saja, in syi'ti, kalau kau mau, maksudnya ma syi'ti. Dari situlah hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, keutamaan dan sekaligus sumber kebahagiaan utama pertama wanita adalah bukan di dalam kecerdasannya, bukan di dalam label-label akademiknya, gelar-gelarnya, dan juga status sosial lainnya, tetapi ketaatan dia kepada Allah, Rasul, dan kepada suami di dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya. Maka di sana ada hukuman berat, bagi orang-orang yang sekarang ini melakukan nusyuz, pembangkangan kepada suami. Sebaliknya, Allah menjanjikan wanita-wanita yang mentaati suami dan Rasulnya juga, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhala al-jannah. Perempuan mana saja yang meninggal, suaminya dalam keadaan ridha, maka dia masuk surga. Allahu Akbar. Dari sinilah hadirin sekalian kita bisa mendapatkan satu keterangan, satu penjelasan berikutnya untuk menghantarkan kita semua apa saja tips, langkah, dan juga cara-cara untuk meraih ridha suami. Karena apa? Karena mungkin saja orang itu menganggap itu berlebihan. Masa sih kita itu harus begitu banget sama suami, tunduk banget sama suami, diem aja juga ditekan-tekan suami, disuruh untuk mentaati, membabi buta dan yang lainnya. Apalagi dia mendapatkan bisikan dari ibunya, apalagi mendapatkan bisikan dari bibi dan juga pamannya, apalagi mendapat inspirasi dari teman-temannya yang sementara dianggap berhasil menekan suaminya. Karena memang betul, kita tidak ingkari, tidak sedikit di dalam tataran umum banyak suami yang bertekuk lutut sama istri. Bahkan di sana ada yang lebih parah, ditekuk-tekuk sama istri. Jadi bukan hanya bertekuk lutut, ditekuk-tekuk. Astagfirullahaladzim. Padahal dia kata Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pembimbing, pemimpin, pengendali, pengayom, pengatur. Jadi aturan main rumah tangga itu di tangan suami, bukan di tangan istri. Arah tujuan jalannya rumah tangga itu adalah yang menentukan atau di bawah kendali. Ibarat kuda itu kendalinya di tangan suami. Makanya untuk supaya sekarang rumah tangga itu mendapatkan kebahagiaan yang telah diidamkan, dan itu termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun.
Jadi rumah tangga yang sakinah, yang dasar kakinya adalah dua, mawaddah warahmah, adalah tanda kekuasaan Allah. Ya, yang untuk zaman sekarang sudah mulai sayup-sayup langka. Ya, sudah sayup-sayup hilang. Yang lebih mengerikan lagi, di sebagian daerah di Indonesia ini, nggak usah kita itu mencari keluar, terjadinya banyak putus ikatan pernikahan atau perceraian dikarenakan itu, Pak. Ya, dikarenakan istri kurang mewujudkan ketaatan kepada suami, suami kurang bisa menjalankan sebagai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sehingga nasallallahu al-afiyah, rumah tangganya itu terancam. Ya. Oleh karena itu, di sini insyaallah akan saya sampaikan ada kurang lebih 25 tips untuk meraih ridha suami. Ya, mudah-mudahan ini didengarkan dengan baik. Didengarkan, jangan sampai cuma didengar. Apa perbedaan antara mendengar sama mendengarkan? Ini orang yang sedang lewat di jalan mendengar ceramah saya ini, tapi nggak ada perhatian, nggak ada keinginan untuk menangkap sebagai bentuk pemahaman, nasihat, mendengar. Ada orang yang sekarang ini sedang dikumandangkan azan, mendengar, tapi nggak ke masjid karena hanya mendengar. Beda dengan mendengarkan, ada perhatian, ada apa? Keinginan bahkan untuk menjawab, untuk datang ke masjid, mendengarkan. Makanya perintah Allah kita ketika Quran itu dibacakan, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u, bila dibacakan Al-Quran dengarkan, mendengarkan. Baik. Kenapa hadirin sekalian? Karena ilmu itu bisa mengantarkan pemahaman dan akhirnya menjadi suatu panduan hidup kalau kita itu mencari ilmu melalui 6 langkah. Ya, 6 langkah. Langkah yang pertama, ya, husnus soal. Dia itu pandai di dalam bertanya. Karena awalnya orang itu belajar karena ada pertanyaan. Kemudian yang kedua, al-istima', husnul istima', baik di dalam mendengarkan dan mencermati. Yang ketiga, husnul fahmi, husnul hifdi, baik di dalam menghafal. Kemudian yang keempat, husnu al-fahmi, baik di dalam memahami. Dan kelima, mengamalkan, dan yang keenam adalah mengajarkan kepada orang lain. Itulah ilmu yang bisa mendatangkan hidayah. Mudah-mudahan 25 ini insyaallah kita akan sampaikan sampai jam 5. Insyaallah. Yang pertama, agar istri menjadi orang yang paling bahagia dan mendapatkan ridha suami, satu, ingatlah wahai istri, Anda bukan laki-laki. Nah ini nih. Ada sebagian istri, wanita yang memerankan laki-laki. Ya, memerankan sebagai pemimpin. Dan itu pasti akan terjadi apa? Kekacauan. Karena Rasulullah mengungkapkan dengan kalimat lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan. Tidak akan patut sekelompok kaum yang menjadikan wanita itu sebagai pemimpin. Enggak akan bakal. Sementara Allah juga mengatakan walaysa dzakaru kal unsa, laki tidak akan sama dengan perempuan.
dari anatomi tubuhnya, dari juga kekekaran tubuhnya. Semua disiapkan oleh Allah untuk kekerasan, untuk luar, untuk menghadapi hal-hal yang sekarang ini sifatnya adalah keras, jadi laga keras. Wanita tadi itu Allah sudah mengatakan tanda utama kekuasaan Allah adalah agar suami litaskunu tenang. Jadi pusat ketenangan itu ada pada tangan istri. Makanya kalau tidak bisa menghadirkan ketenangan, apa yang terjadi? Suami akan mencari ketenangan di tempat lain. Suami akan mencari pelampiasan. Kalau dia itu masih terkendali, ngerti ilmu, punya iman, masih positif. Yang tidak punya iman akhirnya mencari ketenangan dengan apa? Adu burung. Itu. Sehingga laki-laki model seperti ini akhirnya apa? Disuruh gendong anaknya 10 menit aja ogah-ogahan, tapi gendong sangkar burung 10 kilo jauhnya, semangat dan Masya Allah berapi-api. Coba, ini kan sebetulnya fakta yang mengenaskan, fakta yang memilukan dan bahkan mungkin memalukan. Lebih semangat, lebih antusias gendong sangkar burung daripada gendong anak. Mancing berjam-jam. Kenapa? Karena mending lihat mujair ngap-ngapan, dilihat manis itu di empang. Di rumah astagfirullah. Ya Allah, ini dipancing enggak kena, dilihat senep. Nah, kan gitu. Itu. Makanya mending mancing karena di rumah tidak mendapatkan ketenangan. Gitu. Itu nomor 1. Nomor 2, carilah sisi positifnya. Nih ya. Jadi kadang ada sebagian istri selalu memandang negatif, selalu mencari-cari kekurangan, selalu mencari-cari kelemahan. Bahkan tidak sedikit ada seorang wanita dengan mudah keluar dari mulutnya ungkapan, saya itu mbak selama rumah tangga 15 tahun gak pernah bahagia. Coba. Kenapa? Yang diingat kurangnya, yang diingat susahnya, tidak mencoba untuk memutar ulang yang enak-enak, yang baik-baik. Karena memang itulah yang menyebabkan wanita itu menjadi banyak calon neraka. Kenapa? Yakfurnal ashira wal ihsan, mengingkari pergaulan dan kebaikan kan? Paling apa ya? Paling pandai memutar ulang pengalaman-pengalaman pahit. Makanya wanita itu saya sering katakan perawi paling baik untuk meriwayatkan sakit hati masa lalu. Itu Masya Allah. Itu perawi mengalahkan Imam Bukhari sama Muslim. Bahkan sudah kependam puluhan tahun itu diungkap lagi lengkap mengalahkan ahli sejarah. Itu. Ini kan masalah. Padahal kalau kita itu ingat baiknya, ingat positifnya, hidup nyaman. Kita jalan pasar, yang diingat masa lalu yang menyakitkan. Akhirnya apa? Jalan ke pasar berdua nggak tenang. Mau kondangan juga yang diputar ulang, sakit hati masa lalu, ya. Akhirnya apa? Boncengan ke kondangan nggak nyaman. Siapa yang bikin nggak nyaman? Pikiran dia sendiri. Itu kan? Makanya di sini carilah positifnya. Kayaknya sering saya kasih tips untuk mencari atau mencari cara untuk menghilangkan kejenuhan dan kepenatan yang akhirnya memicu apa? Keretakan. Caranya apa? Malam-malam, syukur pada waktu liburan, apalagi ada Harpitnas, Hari Kecebit Nasional, jalan berdua suami istri tanpa tujuan.
Itu. Kalau ada tujuannya, ya nggak asik. Karena nanti ngos-ngosan ngejar, wah tutup nanti KP-nya, udah cepet-cepet. Nah, nggak nyantai, jalan aja. Bingung juga terserah, paling juga di Bali, muter-muter. Nah nanti kalau sudah capek, pegel, penat hilang, fresh, mampir ke masjid, sholat. Istri 2 rakaat, suami 2 rakaat, kemudian duduk, coba ngobrol yang sifatnya mengalir. Dan obrolannya nggak usah dirancang-rancang, nggak usah tematik, mengalir aja. Jangan sudah ancang-ancang, awas loh nanti ada kesempatan akan saya sampaikan itu yang gini, yang ini, yang masa lalu direkam semua. Dulu kan Mas, kamu kan begini kan, udah ribut lagi. Nomor 3. Pastikan cinta suamimu. Karena cinta itu perasaan, bisa hilang, bisa hadir. Ya rumah nggak bisa hilang. Ya, makanya sekarang ini lebih memperhatikan rumah apa? Perasaan suami. Karena rumah ada terus, baju ada terus. Yang kadang ada, kadang tidak adalah perhatian suami, cinta suami. Makanya ketika ada seorang perempuan yang datang kepada seorang laki-laki yang datang kepada Umar, wahai Amirul Mukminin, saya akan ceraikan istri saya. Loh kenapa? Aduh, saya sudah nggak punya rasa, wahai Amirul Mukminin. Loh, hilang cintanya. Ibarat kata orang sekarang, kamu punya anak berapa? 4. Lah itu 4 rasa apa kemarin? Itu enak aja loh. Itu emang sepet sekarang. Itu. Kata Umar bin Khattab, apakah semua pernikahan harus ditopang dengan cinta? Kalau memang begitu, mana pentingnya merawat cinta dan mengendalikan kebencian? Cinta itu harus dirawat, kebencian itu harus dikendalikan. Karena muncul tenggelam. Ya, pergi datang. Itu ya. Dengan demikian di sini seorang wanita harus memastikan perhatian dan cinta suami itu bisa dihadirkan kapan saja. Dan itu yang bisa mengendalikan adalah takwa. Makanya kata Imam Al-Hasanul Basri ketika ditanya oleh seorang yang punya anak perempuan, wahai Imam, saya punya anak perempuan, dengan siapa saya kawinkan? Kata Al-Hasanul Basri, kawinkan dengan laki-laki yang bertakwa. Kalau dia mencintai akan memuliakan, kalau membenci dia tidak akan menzalimi. Itu pentingnya. Sehingga kadang-kadang gini Pak, ada hal-hal yang sederhana yang bikin cepat hadir kebencian, kejengkelan suami. Ya. Di antaranya apa? Bersikap cerewet, bersikap ngambek. Dan kalau ngambek itu langsung ungkapannya terserah tanpa penjelasan. Terserah apanya. Kalau marah ngambek langsung diem. Terus kalau marah terserah apanya. Mau kawin lagi gue, terserah. Dengan gitu, tantangin aja, terserah apanya jelasin. Itu kan gitu. Hal-hal yang paling membuat sebel perempuan laki itu. Kalau ngambek nggak ada penjelasan, kalau sedang marah dengan mudah ngomong terserah, dan yang ketiga cari sendiri. Kan gitu. Ya nanti malah bikin ini cerewet, judes, baul tanpa nggak bisa menjaga mulut. Padahal itu sederhana. Al-kalimatut thayyibah shadaqah kan? Kalimat yang baik itu kan sedekah. Ya. Terus kemudian yang keempat, kaya dengan sikap qanaah. Nah ini. Jadi caranya apa? Jangan sekali-kali melihat di tangan orang lain dan berprinsip rumput tetangga lebih hijau.
Qanaah itu artinya terima apa adanya yang diberikan Allah, yang penting halal meskipun 50 miliar. Ya, daripada 50 juta haram, mana yang lebih baik? 50 miliar halal. Mana yang dipilih? Nah itu waras. Nah itu kan gitu. Nah, emang dilarang? Kalau sekarang Allah kasih 50 miliar halal, dilarang emang diambil? Itu yang penting halal, yang penting di tangan kita. Makanya Rasulullah mengatakan, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah di dunia, maksudnya terima apa adanya, yang penting halal pemberian Allah, maka Allah akan cinta kepadamu. Wazhad fi ma indan nas, zuhudlah apa yang ada di tangan manusia. Jangan suka enaknya di tangan orang. Si anu punya ini ya, si anu sudah punya ini. Itu. Ini bahaya, apalagi ibu-ibu, karena permasalahannya ada 5 sifat perempuan yang jarang dimiliki laki-laki. Kalau ada keterlaluan laki-laki punya sifat ini. 1, doyan ngomong, ngobrol. Ya. Jarang sekali kita temukan ada 3 perempuan ketemu nggak ngomong, nggak ngobrol. Dan ada aja cara untuk mulai saut-sautannya. Terus kemudian akhirnya menjadi apa? Reuni. Makanya kata Taufik Al-Hakim, saya itu dianggap pendiam, saya itu dianggap paling cerewet di karangan laki-laki, ternyata setelah sama ibu-ibu paling pendiam. No. Artinya secerewet-cerewetnya laki-laki itu masih pendiam di kalangan ibu-ibu. Yang kedua, doyan ngumpul-ngumpul, apalagi perkumpulan ilegal, yaitu gosip. Ada bahkan ghibah, gosip di kalangan perempuan itu tematik. Ada tema bahas istri-istri orang, suami-suami orang. Si anu kan udah nikah lagi kan? Itu suami yang sekian kan? Ada yang khusus membahas tema gaji tetangga sampai tahu tunjangannya. Ya, hari THR dapat sekian ini sekian, sehingga kalau ada selisih, pasti toyol ini. Kan gitu. Babi ngepet, kan gitu. Astagfirullah. Yang ketiga, perempuan itu lebih mengedepankan apa daripada siapa. Beda laki, rela mengorbankan apa untuk mendapatkan siapa. Tapi perempuan rela mengorbankan siapa untuk mendapatkan apa. Paham nggak nih? Nggak paham ya sudah, berarti antum belum balik. Ya. Terus kemudian berikutnya nomor, jangan nggak dicatat nih. Ya. Berikutnya, gapailah bahagia dengan muka ceria. Selagi kita bisa senyum, kenapa kita itu manyun? Padahal senyum itu mudah sekali. Tirulah ilmunya bulan ketika sedang dalam keadaan muncul pertama. Tinggal naikin bibir aja, kanan kiri udah senyum. Tuh lihat anak-anak kecil TK ketika gambar orang senyum, itu tinggal diplungkerin ke atas, senyum. Kalau ke bawah mewek. Kenapa kita itu harus bermuka masam, apalagi sama suami? Suami dianggap musuh, itu kan paling aneh. Padahal musuh nyata berdua siapa? Setan. Setan aman, bahkan bebas, bahkan dianggap teman. Si giliran sekarang suami istri bermusuhan. Ini cukup ajaib. Yang lucu, keduanya kalau sholat kan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Habis ngutuk setan, jalan bareng. Musuhan sama istri sama suaminya. Tuh. Jadi kata Rasulullah, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sekali-kali meremehkan kebaikan. Walaupun kecil, walau antal akhaka biwajhin talik, meski hanya bisa melakukan kalau ketemu teman bermuka ceria. Apalagi ini bukan sekedar teman biasa, teman abadi untuk surga, untuk kebaikan, yaitu suami.
Makanya Rasulullah mengatakan, belum aku pernah lihat percintaan lebih dalam ketimbang suami istri. Persahabatan lebih mendalam ketimbang suami istri. Lah kalau sekarang bawaannya ngambek, manyun, kesel, ngapain dilanjutin? Anehnya habis itu kangen, habis itu nyari-nyari. Ini kan kata Rasulullah, seburuk-buruk perempuan adalah apa? Dia sering mengumpat suami sementara dia butuh, nggak bersyukur tetapi selalu butuh. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi biasakan kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan, kan ada caranya untuk mengungkapkan. Diskusi, ya. Kadang ya maaf, ada sebagian ibu-ibu tapi nggak di sini, mungkin di Jakarta, ya. Itu kadang-kadang permintaan tidak pada tempatnya. Penampilan ketika di rumah, subhanallah ya. Seperti pepatah Arab, keluar kayak kijang, di rumah kayak ketek. Semerawut. Lihat aja ketek, meskipun mandi 5 kali, tetap aja semerawut. Kijang beda, kayak celaan terus. Nah itu loh. Disinilah ada sekalian yang akhirnya membuat jenuh, apalagi sekarang persaingan ketat. Nggak tahu nih, paham nggak nih? Iya, kan persaingan ketat. Ya, kan biasa mengalami diamond kan gitu. Gitu lah. Jadi harus bernilai. Kalau sekarang permintaan barang itu sedikit, barang banyak, yang perlu ditingkatkan apa? Supaya bisa menghadapi persaingan, ditingkatkan kualitas barangnya. Gitu. Berkualitas. Kalau sekarang jual barang biasa-biasa aja ditinggal pelanggan. Udah gitu. Nah, senyum-senyum, ini beneran ini. Ini kisah dari barat untuk orang-orang timur. Gitu. Jadi hadirin sekalian, permasalahan itu simpel. Yang berikutnya yaitu apa? Terimalah suamimu apa adanya. Jangan menuntut yang seharusnya. Nah, ini nomor berikutnya. Suka-suka suami istri rumah tangga itu runyam karena di tengah-tengah perjalanan hidup itu saling kecewa. Ya. Bapak Ibu, saya sekarang di sini saya tegaskan, hanya Nabi saja makin lama ketemu, makin lama bergaul, makin senang, makin tumbuh cinta, makin kelihatan kelebihan. Kalau kita perlu diketahui, permasalahan pasca pernikahan itu 5 yang sering muncul. 1, mulai kelihatan watak masing-masing, kekurangan. Akhirnya aduh kecewa gue. Aduh tiap hari aduh. Akhirnya apa? Kecewa mendalam, nyeplos. Mas, kalau begini mas caranya, aduh saya udah deh terus terang aja. Dulu nggak dapat lo, bisa dapat camat. Yo gitu. Camat apa lo? Calon mati itu. Camat. Harusnya terima apa adanya. Inilah istri saya, inilah suami saya. Suami saya bukan sedang artis yang syuting sekarang di pemain sinetron. Bukan sekarang suami saya sedang ada di bayangan hayalan saya. Karena ada di antara istri yang punya suami bayangan, membayangkan yang sempurna, nggak bakal ada. Begitu juga seorang suami yang membayangkan istri yang sempurna, nggak bakal ada. Ada dengan mudah mengatakan, aduh saya kecewa dek sama kamu, nggak ngebayangin dulu seperti ini, nggak seperti yang saya duga, nggak seperti obsesi yang saya ini patok. Aduh gimana ya, saya itu pengen seorang istri yang ya kayak Khadijah lah. Lah ente kayak Nabi Muhammad enggak? Ya kan gitu. Kadang-kadang ada sebagian laki membayangkan istri itu sekali waktu menjadi pengganti ibunya.
sekali waktu menjadi pengganti apa? Pengganti pembantu gitu. Itu. Lihat realitas. Inilah istri saya, inilah suami saya. Bagaimana kita cari yang positifnya? Ada kok. Siapa yang mengatakan ada? Rasulullah. Di mana Rasulullah mengatakan la yafriku mu'minun mu'minatan, janganlah seorang mukmin laki melepas mukminah perempuan. In sakhita minha khuluqan, kalau enggak suka dalam satu sisi akhlak, radiya minha khuluqan akhar, dia akan ridha, senang dan merasa salut dengan sisi-sisi lain. Karena banyak potensi-potensi yang belum tergali, banyak kelebihan-kelebihan yang belum termanfaatkan. Ya contoh ada seorang wanita yang Masya Allah di rumah malas nyapu, malas nyuci. Mungkin suami sebel sama anak kurang perhatian. Aduh, gimana ya? Kok saya yang jadi perempuannya? Ternyata setelah ada pembinaan, ada tarbiyah dan digali, subhanallah, istrinya ternyata jago di dalam sisi lain. Gitu. Baru setelah beberapa tahun, oh Masya Allah, ternyata istri saya sekarang mengembangkan home industry berhasil, konveksi berhasil. Di rumah anak tetap terjaga, no kan? Digali. Jangan memutuskan bahwa inilah mentok keadaan istri saya, keadaan suami saya. Enggak. Semua kan ada pemberdayaan. Di kantor aja SDM dikembangkan, diberdayakan, sehingga yang dulu itu pegawai biasa bisa menjadi atasan, bisa menjadi manajer. Semua potensi ada, Pak. Itu ya. Selanjutnya, jangan memperlebar jurang perbedaan. Kalau sekarang lagi kita itu apa ya biasanya itu dialog atau kita sedang berkomunikasi untuk menyelesaikan masalah, tolong one problem, one ending. Satu masalah, satu selesai. Kadang-kadang kita itu ketika membahas satu masalah, timbul beberapa masalah. Contoh, lagi ngobrol masalah anak. Muncul yang masalah mertuanya, yang sama adiknya diungkit-ungkit, yang masalah ini ditimbul lagi. Ini namanya bukan one problem, one ending. Ini one problem, 1000 problem. Cobalah kita kerucutkan. Sekarang kita sedang membahas sekolah anak, titik ya. Nanti yang lainnya bla 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 itu stop dulu. Ya, apalagi pengalaman pahit masa lalu, dan na'udzubillah ada seorang yang sudah diberikan kebahagiaan oleh Allah, ya fasilitas hidup yang lengkap dan yang lainnya. Hanya saja sebelum hijrah dulu ada pengalaman pahit, suaminya pernah selingkuh. Itu tiap ada masalah diungkit. Itu selalu kan, ini one problem tambah lagi. Itu kan pacar kamu itu kan, nah pacar lagi, itu kan teman kamu se-SD, terus apa lagi, itu teman kamu sekampung, itu teman kamu sekantor, terus apa lagi, ngungkit. Jadi masalah yang ingin dibahas itu malah hilang, Pak, itu hilang. Nah gimana? Pokoknya prinsip, mau nggak kita itu tidak penat, one problem one ending. Fokus pembicaraan, jangan diperuncing, jangan diperlebar perbedaan. Makin gak ketemu, makin kesel, makin penat, makin sekarang ini capek batin. Udah kalau begini saya udah gak tahan. Akhirnya apa? Kalau dia masih bertahan, cari-cari ke pengganti. Kalau laki masih lumayan, kan ada apa? Formulir 2, 3, 4 belum keisi. Kalau perempuan gimana? Pasti apa? Selingkuh, selingan indah, rumah tangga rapuh. Itu yang terjadi. Kemudian berikutnya, berpartisipasilah di dalam kegiatan suamimu. Sesekali kita temani. Kalau dia lagi tugas luar kantor, ya. Apalagi
ada peluang gitu loh. Karena ada sebagian laki juga malah nggak mau ditemani, takut terbongkar. Nah ini repot juga, ya. Temani, apalagi di sana ada kerjaan yang sedikit butuh membantu nyiapin kertasnya, mengingatkan berbagai macam alat-alat dan yang lainnya sehingga tugasnya sempurna. Masya Allah, di sana ada kebersamaan, di sana ada rasa untuk memiliki tugas suami. Ketika saat itu dia itu akan menopang, ya, akan senang terhadap profesi suami. Contoh aja, seorang yang mengajar, sesekali mengajak istrinya, lihat sekolahannya. Oh ini sekolah saya deh, ini anak-anaknya, ini murid-murid saya, seneng. Ya, ketika kita sekarang ini kerja di kantor umpamanya, apalagi bandara, diajak. Tuh melihat pesawat, aduh Mas Ana, lihat Mas ini kan udah kerja 16 tahun di pesawat ya. Aneh, anak nggak pernah naik pesawat nih, itu kan gitu. Masya Allah, jadi ngenes juga. Sama juga, ada Masya Allah karyawan kerja di mobil, bikin mobil itu 30 tahun Pak, sampai sekarang nggak pernah punya mobil. Itu sama, itu karyawan yang kerja di Mitsubishi, Toyota, Mercy. Jadi ada kebersamaan, ada rasa memiliki profesi suami. Kadang ada sebagian perempuan yang merendah-rendahkan profesi suami, dan itu termasuk sumber kehancuran rumah tangga. Makanya sering saya katakan, perempuan mana saja yang ingin bertahan rumah tangganya dan tidak mengusik ketenangan suaminya, jaga 3 perkara ini. Jangan membicarakan keluarga besar suami, apalagi negatif kekurangannya. Wah, itu pasti keluar tanduknya itu. Yang kedua, jangan meremehkan, merendahkan profesi suami. Yang ketiga, jangan membongkar privasi suami. Udah 3 itu aja jaga, insya Allah. Ya, apalagi sekarang ada liburan, ngajak istri, ya. Istri diajak, jangan malas-malas. Ya, ada apalagi family gathering itu, ya. Ya, kalau seandainya sekarang ini umpamanya sakit, umpamanya ini, coba cari gantinya yang bisa menyatukan. Intinya suasana kebersamaan itu harus kita ciptakan. Sering saya kasih semacam tips untuk menggapai kebersamaan keluarga. Kalau ada libur pendek, Jumat, Sabtu, Ahad, bikin kegiatan suami, istri, anak. Jumatan, pada waktu Jumat subuh kita ajak ke masjid bersama anak-anak. Pulang dari subuh bareng-bareng membaca zikir pagi. Setelah itu baca Quran sedikit, mandi, atau sekarang membersihkan rumah. Nanti setelah itu kita bersama-sama sholat duha. Ya, nanti ada aktivitas untuk membacakan. Ya, nggak usah kita itu tinggi-tinggilah, Riyadhus Shalihin 2-3 hadis. Ya, entah yang baca itu anaknya kalau udah besar atau suaminya, syukur-syukur bisa menjelaskan. Kalau tidak, cari aja kitab-kitab Riyadhus Shalihin yang sudah disyarah oleh para ulama. Hal-hal faedah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut, baca 1, 2, 3. Kemudian nanti kalau hari Ahad ada tablek, ajak bareng-bareng keluar. Ini semuanya bisa akan membentuk keakraban, kebersamaan, dan menghilangkan berbagai macam kerak-kerak kesenjangan, bahkan kekakuan antar suami istri karena lamanya berrutinitas yang monoton. Tuh. Selanjutnya nomor terserah, ya. Ya, ini anak lupa sendiri juga. Jangan mengingat pengalaman pahit ini, ya. Udahlah, pengalaman pahit kasihkan aja ke Pak Lurah. Itu kan gitu. Kasihkan kepada siapa aja. Kita ingat pengalaman yang indah. Kita sekali-kali nostalgia. Ya. Entah naik angkot kayak
Walaupun sekarang sudah punya mobil mewah. Ya, kita coba sekarang ini jalan-jalan ke tempat dulu kita pernah, Masya Allah, 7 tahun, 10 tahun lalu kita ke sana. Diulangi lagi. Itu lebih indah, lebih merefresh. Ya. Jangan sekarang ini yang diingat waktu tadi, sejarah sakit hati masa lalu. Yang ini teringat, yang ini teringat. Subhanallah, akhirnya rumah tangga itu keruh. Tidak ada faedah. Apa faedahnya? Memutar ulang rekaman sakit hati, pengalaman pahit masa lalu. Apa sekarang faedahnya? Hanya apa? Pelampiasan aja. Ingin memenangkan arena pertengkaran saat kita itu salah paham. Itu makanya tadi saya belum lanjutkan kelebihan perempuan, kan doyan ngobrol, seneng ngumpul. Yang diutamakan apa daripada siapa. Yang ketiga perasa. Giliran ketika salah paham kan perasaan yang ditonjolkan. Iya enggak? Perasaan. Hanya kadang-kadang sampai njurit, perasaan dong mas, perasaan dipahami dong. Otak mau pakai. Punya otak enggak loh? Katanya laki kelebihan otak, perempuan kelebihan perasaan. Ini. Jadi tolong kita sekarang membuat moto yang penting, tempelin kalau bisa di depan pintu. Jangan mengingat pengalaman pahit. Titik. Pengalaman pahit masukkan ke peti. Ya. Kubur dalam-dalam, tidak akan digali lagi. Gitu. Biarkan itu berjalan, ditelan oleh masa, ditelan oleh berbagai macam kesibukan dan kegiatan. Sekarang mulai kita mengingat pengalaman-pengalaman yang menyenangkan, pengalaman-pengalaman yang indah. Berikutnya, ketika tugas suami menumpuk, maka yang diharuskan oleh perempuan, oleh istri sebagai berikut. Jika pekerjaan khusus dan terbatas untuk sesuatu, maka perkirakanlah semampu kekuatan Anda untuk kemungkinan waktu. Artinya jangan menekan suami. Mas, sibuk terus, kantor terus, kapan anak istri diurus? Nah, makin tegang. Kantor aja udah meledak. Ditambah lagi ucapan-ucapan yang menekan. Cobalah kasih kesempatan dia. Yang kedua, jika pekerjaan tersebut terus-menerus atau rutin karena suami Anda sebagai karyawan, terimalah hal itu dengan lapang dada. Emang kenyataan suami saya seperti ini? Gak ada hidup ini nyantai, Mbak. Jangan sekarang ini kita itu membayangkan sesuatu yang tidak ada. Wah, kalau begini suami ada di rumah kan enak. Kalau suami sekarang ini dampingi anak kan enak. Kalau suami ngajak renang anak kan enak. Semua nggak ada. Nah, mendingan sekarang kita itu makan tempe nyata daripada makan sate ngimpi. Itu kan gitu. Terus kemudian berikutnya, jika pekerjaan yang rutin tersebut memungkinkan Anda menyertainya, maka berusahalah untuk ikut serta dengan suami Anda dalam pekerjaan agar kalian berdua bisa menikmati kebersamaan. Bantu. 3. Ingatlah bahwa suami Anda melakukan hal itu demi Anda dan anak-anak Anda. Kadang-kadang aneh, sebagian perempuan mempersoalkan kesibukan suami, hasil uangnya dipakai. Dan lucu. Gimana sih mas, di kantor terus, sibuk terus, kapan kita jalan-jalan, kapan kita refreshing, tapi duitnya gelem. Ya itu konsekuensi gitu loh. Ya, duit yang ada sekarang ini konsekuensinya suami Anda itu sibuk. Ya. Ingatlah bahwa suami Anda melakukan itu demi Anda dan anak-anak Anda. Ingatlah, jika pekerjaan tambahan suami Anda tidak dilakukan, maka tidak akan bisa memenuhi kebutuhan sekolah macam-macam ya. Kadang-kadang kondangan itu Masya Allah berentet kayak petasan ceplek. Gitu ya. Nah itu kan butuh duit. Masa kita masukin ke amplop daun waru?
gitu nggak mungkin. Udah realistis. Makanya wanita itu harus bersikap memiliki tuntutan yang realistis, permintaan yang kompromistis. Itu aja. Selanjutnya, silahkan nomori sendiri. Jangan memaksakan kehendak. Mas harus begini, kalau enggak awas, ancaman. Memaksakan. Udah mas, kalau begini saya udah capek kalau begini terus. Saya mencintai mas kalau mas itu sering di rumah. Ini namanya cinta bersyarat. Cinta itu bikin yang tulus. Perhatian itu bikin yang tulus. Saya akan begini, perhatian dan memberikan pelayanan baik kalau mas begini-begini. Yang memberi balasan itu bukan suami kita, Allah. Kenapa kita sekarang ini memberikan ini itu pakai syarat? Ya. Dengan demikian, wanita yang ingin menggapai ridha Allah, ridha Rasul dan juga suami, hendaknya mencintai suaminya, tugas suaminya dan peran rumah tangganya apa adanya tanpa ada syarat yang telah diberikan. Apalagi syarat-syarat materi. Selanjutnya, rawatlah kecantikanmu. Nah, ini kadang-kadang maaf sebagian ibu-ibu merawat ini dikiranya merawat badan itu hak anak-anak ABG. Berganti-ganti pakaian yang bagus menyenangkan suami itu hanya milik Citayam Fashion. Bukan. Ya, bukan itu. Malah yang sudah mulai lama berumah tangga ini butuh dandan. Ya kadang-kadang suami pulang udah capek penat, ya Allah, ini jidatnya dicium bau BPO. Ya, kadang-kadang kanan kiri belang bentong, remason, keroan. Ya. Belum lagi pakaiannya astagfirullah, kena saus, kena umbel, ya kan gitu. Ini istri saya atau orang hilang nyasar ke rumah, gitu loh. Dandan itu juga nggak harus mahal, karena ada yang ngeyel, mana bisa pak dandan, suami aja pelit. Dandan itu tidak harus kita itu beli kosmetik yang mahal, cukup kita itu mandi sering-sering, mandi aja itu sering, udah bersih. Terus kemudian makan itu diatur dan jangan melakukan 3. Jangan stres, jangan tertekan, jangan diporsir, awet muda kayak saya begini. Gitu. Kadang-kadang hadirin sekalian, ada orang umur baru 25, muka udah 52. Kenapa? Tertekan. Gitu, ya. Kayaknya dirawat, dan perawatan itu tidak harus mengendalikan pikiran. Makan ini ya. Ibu-ibu terutama makan itu satu, usahakan kalau umur di atas 50 itu hindari karbohidrat dan jangan ngemil, ya. Kalau ngemil terus itu masalahnya begini, masalahnya perempuan itu nggak punya ikat pinggang sehingga bisa diukur. Kalau laki kan perhatikan ikat pinggang. Kalau sudah ngelompat lubang berikutnya, maka Anda sudah diambang bahaya. Ini enggak, mekar tanpa berasa. Akhirnya ketika awal-awal pernikahan, sulit diajak untuk naik motor. Karena takut naik motor. Karena apa? Saking langsingnya. Ini enggak bisa dinaikin motor setelah lama menikah. Kenapa? Melorot. Nah gitu. Kemudian selanjutnya, ya, usirlah kegelisahan tadi itu, ya. Jangan dirawat persepsi-persepsi yang negatif, perasaan-perasaan galau. Kadang-kadang maaf, ya, istri yang kurang iman itu kalau sudah melompat rumah tangga di atas 12-15, apalagi usia sudah di atas 40, itu ada istilah perasaan psikologi umur 40 tahun, yaitu apa? Kekhawatiran berlebihan suami melompat ke kebun orang lain. Ya, ini mudah-mudahan nggak salah paham, ya.
Jadi kekhawatiran yang berlebihan, akhirnya apa? Nyurigai, cemburu, sudah mulai tampak. Ini nggak benar. Karena cemburu overdosis ini malah mempercepat apa? Putusnya pernikahan. Kadang-kadang suami mau pergi kerja aja, Mas, kok tumben Mas pergi jam segini? Biasanya enggak Mas, padahal cuma lebih 10 menit coba. Ya wajar aja lah, lebih kurang. Udah gitu di jalan ditelepon lagi. Gimana Mas, sudah nyampe kantor belum? Ya Allah dek, macet nih Jakarta. Yang nggak tahu macet cuman monyet gitu. Semua orang tahu Jakarta itu macet kata gitu kan. Udah gitu Mas, sampai kantor pun masih ditelepon lagi, dipastikan udah nyampe belum nih si kampret. Oh si kampret, telepon lagi. Udah gitu lebih supaya menenangkan diri, second opinion. Temannya ditelepon, Mas, itu suami saya udah nyampe kantor belum? Udah Mbak. Kenapa emang Mbak? Ya tanya aja sih. Itu. Akhirnya apa? Nggak enak. Suami mau keluar sama temannya dicurigai, mau ke sono diawasi, ini tertekan, ini terbatas. Walhasil rumah tangga bukan makin baik. Selanjutnya, pecahkan rutinitas yang membosankan. Caranya, ikut serta bersama suami untuk belajar pengetahuan dan keterampilan baru seperti belajar komputer, menulis syair, atau mungkin suami sedang kursus bahasa Arab ikut. Nah kan gitu. Jadi ada suasana baru. 2, membaca sebuah kitab bersama, mungkin baca Riyadhus Shalihin, membaca Arba'in Nawawi, suami baca Arabnya, istri terjemahannya, kan asik. 3, membuat permainan bersama. Loh, Rasulullah sama Aisyah aja gendong-gendongan, lari, lomba lari, gitu. Ini bukan hal untuk milik orang-orang awam. Rasulullah memecahkan berbagai macam rutinitas yang membosankan. Pergilah dengan suami menggunakan kendaraan tanpa menentukan arah dan tujuan tadi. Aturlah perlombaan di dalam keluarga untuk menghafal Quran. Suami menghafal umpamanya surat Ar-Ra'aita, istri Idza Zulzila. Ayo, duluan. Berapa hari yang siapa yang lebih duluan khatam atau sama-sama suratnya. Itu semua bisa memecahkan rutinitas. Nomor berikutnya, biasakan mudah memaafkan. Suami mudah memaafkan kesalahan istri, istri mudah memaafkan kesalahan suami. Karena memang ada orang kata Rasulullah dalam masalah marah dan memaafkan itu 4. Ada orang yang sulit marah, mudah memaafkan. Itu yang paling baik. Ada orang yang mudah marah, sulit memaafkan. Ini paling jelek. Ada mudah marah, mudah memaafkan. Ya ini biasa-biasa aja. Ya. Ada yang tadi itu sulit marah, tapi sekali marah memaafkannya sulit sekali. Ini juga ribet, ya gitu. Ini jarang-jarang marah, sekali marah subhanallah sampai sumpah 7 turunan. Udah nggak bakal begini sampai diputus nafkahnya, dikurangi ininya. Nah ini juga nggak benar. Hendaknya Anda meminimalisir porsi perubahan watak dan pahamilah dengan baik watak Anda. Itu caranya. Jangan putus asa dan menolak koreksi orang lain karena mungkin ia memiliki alasan untuk itu. Lupakan kemarahan suami Anda di pagi hari sehingga tidak mempengaruhi kelanjutan aktivitas Anda. Itu bermasalah di pagi hari sampai di bawah maghrib. Maghrib masih manyun, subuh juga masih. Aduh, ini suami saya apa? Akhirnya apa? Suasana itu sehari penuh Pak, penat. Ya, sementara orang yang paling jelek mukanya itu Pak, bukan orang yang sedang kejebur got, bukan. Orang muka paling jelek adalah orang yang sedang marah. Buktinya apa? Orang belepotan di sawah kadang masih selfie. Belum pernah saya lihat ada orang marah selfie. Itu karena mukanya paling jelek. Itu. Hentikan campur. Nah ini yang penting, percayalah pada suamimu, percayakan dia. Jalan-jalan untuk sementara, sekali-kali sama temannya,
Ya. Kalau seandainya dia itu punya teman, itu hanya sekedar sesaat, ya. Yang penting dia nggak berteman dengan janda gitu aja. Itu, ya. Kadang kan dicurigai. Kalau dekat dengan janda positive thinking, mungkin suami saya ingin meningkatkan surganya. Karena Rasulullah mengatakan as-sa'i 'alal armalati wal masakin kal mujahid fi sabilillah wa kal qa'im bil laili was sha'im bin nahar. Masyaallah. Orang yang sekarang menopang kehidupan janda dan orang-orang miskin seperti jihad di jalan Allah, siang puasa, malam qiyamul lail. Nah, abang nggak seneng punya suami kayak begini? Nah, seneng nggak? Udah, insya Allah, karena anak besok pulang, gojlok aja sekalian kan. Tuh beda dengan Ustaz Fauzi kan di sini masih ada di sini nanti diserang terus. Anak mah pulang, gitu kan. Oke, hentikan campur tangan pihak luar. Kadang Pak maaf, suasana rumah tangga itu seperti apa? Seperti pameran. Semua orang kasih kuesioner, semua orang kasih usul, kasih kritik saran. Ini rumah tangga milik saya. Jangankan sekarang orang luaran sana, mertua, orang tua itu penonton, pemain itu suami istri. Kadang hanya sekedar beli kulkas saja minta pendapat mertua. Beli kursi minta pendapat temannya. Akhirnya apa? Isi perabot rumah tangga itu atas usulan tetangga, teman, sama mertua, sama orang tua. Akhirnya apa? Yang punya rumah kan kayak nonton. Ini yang beli siapa? Anak nggak seneng. Anak nggak punya minat ini. Karena apa? Orang lain dilibatkan. Sampai maaf ya, di dalam menyelesaikan masalah rumah tangga banyak melibatkan orang luar, hancur. Karena masing-masing punya pendapat, masing-masing punya apa? Punya usul, keinginan, pandangan. Bahkan Masya Allah Pak, banyak sekarang ini masalah rumah tangga itu diangkat di sosmed. Netizen itu lebih ngotot daripada suami istri. Nah, ini suaminya siapa gitu loh. Kok jadi lo yang ngotot? Padahal ku anfusakum siapa? Suami. Surga nerakanya istri suami. Ini kayak dia yang membiayai pernikahannya aja. Biayai enggak, kondangan enggak ngasih gitu. Neken-nekennya itu kayak Masya Allah ngalahin KUA itu. Ini juga enggak beres nih ya. Selanjutnya, jangan menanti kebosanan, cepat diatasi, cepat antisipasi, mending sedia payung sebelum hujan. Terus selanjutnya bersosialisasi dengan masyarakat ya. Jangan sekarang ini kita itu berbahagia dengan diri kita sendiri. Suami biarkan bermasyarakat, istri juga punya ini teman di kalangan, mungkin ada RT RW. Ini semuanya bisa membantu kejenuhan, kepenatan. Selanjutnya, selalu siap menerima perubahan. Ini penting. Namanya hidup itu fluktuatif, gampang berganti layar. Yang kaya bisa miskin, yang miskin juga kadang-kadang mendadak kaya. Yang sekarang ini sedih, kadang-kadang bergembira. Namanya, kata para penyair, samaniyatun tajri 'alal insan fala budda lil insani minat samaniyah. Ada 8 perkara yang selalu melalui manusia dan tidak ada satupun manusia yang tidak melaluinya. Ya, istima'un wa furqatun, ya, kumpul pisah. Sururun wa husnun wa surur, sedih gembira. Usrun wa yusrun, sulit mudah. Sukhumun wa sihatun, sakit sehat. Itu dilalui oleh manusia. Carilah balasan dari Allah kalau sedang kecewa. Kecewa sama suami, cari balasan dari Allah. Karena mungkin masa kurang mendapatkan apresiasi. Ketahuilah yang memberi apresiasi paling sempurna adalah Allah. Dan maka kata Rasulullah mengatakan, salasun la yaghillu bihinna qalbu mri'in mu'min. Ada 3 perkara seorang mukmin itu tidak gampang kesel. Di antaranya ikhlasul amalillah, mengikhlaskan amal karena Allah, nyapu ikhlas, masak ikhlas, menyiapkan berbagai macam ya keperluan suami, kantor ikhlas. Allah yang balas. Cari balasan dari Allah.
Berikutnya, peliharalah persahabatan sejati. Jangan sekarang bersahabat dengan orang yang hanya sekedar menikmati sesaat. Buktikan sahabat itu dengan 4 minimal. Dan nanti yang paling hebat saat ini nomor 5. 1, ajaklah dia bergaul sesaat. 2, ajaklah dia itu safar sesaat, sesekali. 3, kalau kamu susah, bantu enggak? Ya, bantu enggak? Itu. Kalau enggak bantu, ya wassalam. Nah, yang keempat, bermuamalah sekali-kali dengan uang. Kalau dia masih komit, masih bagus, itulah temanmu. Dan yang lebih hebat, kata Sufyan Ats-Tsauri, kalau kamu ingin mengetahui kesetiaan temanmu, bikinlah dia itu marah. Kalau dia kecewa, marah, tapi tidak berubah, itulah temanmu yang paling sejati. Selanjutnya, buatlah obsesi yang paling tertinggi. Dan yang terakhir, jangan putus hubungan dengan Allah. Nah ya, caranya, jagalah sholat 5 waktu tepat waktunya. Terutama ibu-ibu. Kenapa? Karena ibu-ibu itu potensi sekali sholat tidak tepat waktu. Karena enggak terikat masjid. Bisa sholat kapan aja. Enggak wajib jamaah. Karena memang dari syariat seperti itu, sehingga dia sholat kapan saja boleh. Makanya laki-laki diperintahkan wa'mur ahlaka bis sholah wastabir 'alaiha. Bersungguh-sungguhlah melakukan sholat sunnah. Ada rawatib, ada duha, ada tahajud, ada sholat sunnah mutlak itu. 3, perbanyaklah zikir kepada Allah dan bersalawatlah, terutama zikir 7 dalam sehari. Zikir mutlak 7. Salawat, Allahumma salli ala Muhammad ya dzal jalali wal ikram. Kata Rasulullah, alidhu bi ya dzal jalali wal ikram. Perbanyaklah mengucapkan ya dzal jalali wal ikram. Kemudian yang ketiga, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Keempat, la haula wa la quwata illa billah. Kelima, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Keenam, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ketujuh, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan ini zikir paling top. Kenapa? Dibaca oleh kekasih Allah pada saat menghadang bahaya. Nabi Ibrahim sedang mau dijeburkan ke dalam api sama Namrud. Hasbunallah wa ni'mal wakil, selamat. Nabi Muhammad diancam akan diserang ribuan pasukan. Hasbunallah, selamat. Begitu juga antum, nikah nggak izin, takut ketahuan, hasbunallah. Pasti ketahuan. Selanjutnya ya, perbanyaklah doa dan pujian, tunduk beristighfar, dan perbanyaklah membaca Al-Quran. Ya, harus ada wirid. Wirid itu bacaan rutin, mungkin 5 lembar sehari, rutin terus. Terus komitmen dalam melakukan kewajiban dan menjauhi larangan, terutama hal-hal yang haramnya itu qat'i. Ya, termasuk musik qat'i. Termasuk kaitannya dengan haramnya khalwah, ikhtilat adalah qat'i. Ya. Selanjutnya, jagalah hijab syar'i. Ya, alhamdulillah. Ini keindahan Islam, ini kebaikan Islam, ini merupakan kemuliaan yang dihadiahkan oleh Islam kepada perempuan. Selanjutnya, bersihkan rumah Anda dari kemungkaran, dari alat hiburan yang menyanyiakan, tidak berguna. Biasakan, yang selanjutnya, biasakan sholat qiyamul lail, terutama pada saat akhir malam. Dan berikutnya, baca zikir pagi dan petang secara rutin. Dan yang terakhir, jangan lupa membaca surat Al-Baqarah di rumah. Insya Allah ini cara-cara, tips-tips, langkah bagaimana seorang wanita bisa membahagiakan suaminya, mendapatkan ridho suami. Saya kira cukup. Ini ada pertanyaan, mau dengar nggak nih dijawab? Oke. Ini penting nih. Afwan Ustadz, izin bertanya. Tadi dikatakan
suami harus menerima, istri harus menerima suami apa adanya. Tapi ada suami yang tidak menerima istri apa adanya. Misalnya suami yang sering cemberut, ya, itu aneh. Yang suka cemberut itu istri, perempuan. Ya, bukan karena apa? Karena kalau sifat kelima perempuan yang kelima adalah apa? Sensitif. Yang akhirnya gampang cemberut. Kalau laki ini kayaknya perlu diruqyah. Ketika melihat istri kurang rapih karena sudah kelelahan mengurus anak, ya itulah dibutuhkan kebersamaan, dibutuhkan saling membantu. Lihat ada Rasulullah seorang nabi tidak segan-segan membantu istrinya untuk menjahit pakaian, memperbaiki sandalnya, karena dulu tidak mudah mendapatkan sandal. Kalau sekarang antum copot, lempar, cepot, buang, dulu disul lagi, dirawat lagi, karena sandal itu nggak mudah. Seperti mendapatkan buku kan nggak mudah dulu, tulis tangan. Tuh caranya. Terus kemudian tadi, ini kayaknya kedua suami istri terlalu capek menghadapi hidup. Kurang rehat sejenak. Kurang mengadakan refreshing. Makanya sesekali coba mencari tempat suasana yang baru. Nggak harus mahal juga, nggak harus bayar. Contoh aja ke mall ngadem, kan nggak bayar. Itu emang ditanya sama security, lo beli apa ke sini? Enggak, sehari penuh nggak beli apa-apa juga nggak ditegur sama security. Ya asalkan betah-betah malu aja gitu kan. Kan gitu. Artinya nggak dilarang. Di sana coba duduk atau di mana, sehingga ada hal-hal unek-unek yang bisa dicairkan. Kalau sudah mungkin sulit komunikasi, ambil 2-3 kertas, distempel, kasihkan ke istri. Apa yang kamu inginkan dari saya? Kasih. Suami dikasih juga, apa yang kamu inginkan dari saya? Nah, nanti ditulis. Ya, yang saya inginkan 1, 2, 3, 4. Oh, unek-uneknya ternyata banyak, cuman nggak tertulis selama ini. Terus nggak bisa diomongkan juga, karena memang sulit komunikasi. Oh, ternyata 3 lembar itu penuh curhatan tadi itu. Yang tadi riwayat, ya, marawahu itu tadi, ya. Ya biasa, nggak apa-apa, dengarkan. Seorang suami harus pinter petah dan juga latihan untuk mendengar curhatan istri sedalam-dalamnya. Kemudian untuk tujuan menyelesaikan, jangan dibikin terus akhirnya apa? Menganga. Itu. Suami ana tidak bisa memanjangkan jenggotnya. Ya sudah, yang penting banyak duitnya. Karena dilarang oleh atasannya. Dan suami ana memangkas jenggotnya. Ini kayaknya masalah instansi dan institusi. Dalam hal ini kita tidak bisa memberikan satu yang sifatnya fatwa generalisir. Kita harus melihat kondisi sehingga kondisi itu mendapatkan solusi, bukan hanya jawaban materi berupa hukum. Dengan demikian saya sarankan orang-orang yang seperti ini mendingan apapun, dan juga termasuk kalau mungkin di kepolisian, di TNI dan yang lainnya, tanya face to face sama ustadz. Sehingga dia mendapatkan solusi, karena itu sifatnya pribadi murni yang tidak bisa digeneralisir. Ya, karena institusi dan instansi itu berbeda-beda. Tapi secara umum merawat jenggot itu adalah hukumnya wajib dan mencukurnya adalah haram. Tentang kemampuan seseorang, nah itulah tadi. Ya. Kemampuan seseorang karena iman itu berbeda. Karena sekarang ini tekanan berbeda lagi. Karena situasi berbeda lagi. Nah ini soal kaitannya dengan pribadi.
saya sarankan untuk tanya secara face to face atau per WA atau intinya pribadi, sehingga mendapatkan jawaban yang direct, langsung, fokus, ya. Pak Ustadz mau tanya, ana berusaha menerima sifat suami yang tidak sesuai dengan keinginan saya. Ya mungkin keinginannya macam-macam. Tapi ketika ada perbuatan yang kurang baik dari suami, bagaimana ana sebaiknya? Karena ketika diingatkan, suami bilang kalau ana telah menerima kekurangannya, padahal sedangkan istri kan wajib nahi mungkar. Gini Pak, ini Mbak, ketika seorang mendapati kemungkaran atau pelanggaran dari suami, kewajibannya adalah nasihat. Dan nasihat itu dari kalimat nasoha, tulus. Tidak ada kebencian, tidak ada kemarahan. Terus kemudian cara untuk memberikan nasihat tidak harus ceramah. Contoh aja, ada buku yang berkaitan dengan perbuatan yang ingin dihilangkan. Atau mungkin ada tablet seperti ini, kesempatan ngajak suami, apalagi tema-temanya pas. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah mendoakan supaya berubah. Dan ini tips juga yang tidak kalah pentingnya, coba mencari orang yang disegani oleh suami yang bisa dititipin nasihat untuk menasihati perkara tersebut, yang dipesan dengan baik supaya tidak berasa menyinggung dan yang lainnya, apalagi terkesan mengadu. Tapi benar-benar orang tersebut terpercaya dan tidak memperkeruh suasana, dan insya Allah bisa memberikan solusi. Itu cara yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Apakah Apakah terlalu beresiko jika perempuan menikah dengan laki-laki yang sholatnya kadang-kadang? Ya bukan terlalu beresiko. Bahkan perempuan itu dibolehkan untuk menggugat cerai kalau suaminya melakukan salah satu, apalagi empat-empatnya. Satu, menyia-nyiakan sholat, tidak ada keinginan untuk berubah. Dua, melakukan KDRT yang tidak ada tanda-tanda untuk menghentikan wataknya. Tiga, main perempuan alias selingkuh, tidak ada keinginan untuk taubat. Dan yang keempat, kecanduan khamr, apalagi narkoba. Udah, gak ada harapan. Ini 4 faktor paling tertinggi membolehkan wanita untuk gugat cerai. Bagaimana menikah? Oh, yang sudah nikah aja suruh cerai? Gitu loh ya. Ini diperhatikan. Afwan Pak Ustadz, mau bertanya, kalau istri mengingkari kebaikan suami kan berdosa. Kalau ada suami yang mengingkari kebaikan istri, bagaimana hukumnya? Istri sudah membantu suami mencari nafkah, tapi tidak pernah terlihat di mata suami. Ya itu perasaan aja. Makanya gini, suami itu ungkapannya itu tidak di lisan masalahnya. Sementara istri itu ungkapannya selalu di lisan. Makanya selalu salah paham dalam masalah cinta. Katanya suaminya itu enggak mencintai lagi karena tidak sering-sering mengungkapkan cinta. Pengennya itu diungkapkan, pengennya itu ada bahasa yang tekstual. Padahal suami merasa jerih payah yang saya kerahkan siang malam bekerja ini juga ungkapan cinta, kan gitu. Sayang saya sama suami, sama istri, anak. Bahkan perhatian saya, memilihkan pendidikan anak saya yang terbaik. Bahkan kalau pulang juga saya anteri. Kalau mudik juga kita paksa-paksain ke kampung karena dia udah kangen ibunya. Ini semuanya kan ungkapan cinta. Tapi kadang-kadang gak diakui. Karena pengennya, dek aku ini mencintai kamu. Pokoknya gak ada wanita yang paling saya cintai kecuali kamu di sini. Nah, gak salah kan? Di sini. Ya. Itu bohong gak? Enggak. Ya.
Jadi gitu loh ya. Makanya di sini saya punya buku judulnya Kebiasaan Buruk Pemicu Perceraian. Di antaranya perbedaan 10 laki dan perempuan di dalam mengungkapkan rasa dan curahan hati. Di antara 10 itu perbedaan motivasi ketika membantu. Itu kan suami ketika membantu istri itu motivasinya jelas berbeda ketika istri bantu suami. Itu kan gitu. Nih, terakhir, bagaimana istri harus bersikap terhadap suami yang jika kepemimpinannya belum banyak nampak. Ya, dibantu. Jangan malah digrogotin. Ya, contoh, saya pernah melihat seorang ngadu ke saya dan pengaduan itu sudah diambang perceraian. Dan pengaduan dari awal sampai akhir, suami saya itu Pak kayak patung. Terus saya langsung celeduk, ibu yang bikin dia kayak patung kayaknya. Dia diem. Enggak begitu Pak Ustadz. Masa saya ketika ada genteng bocor, saya yang naik. Ada kebutuhan ini rusak rumah, saya juga yang pergi ke toko bangunan, dia menongkrong ngerokok sama ngopi, Pak. Coba ibu berubah begini, bisa enggak? Coba ibu sekarang suruh, Mas, ini ada gendeng bocor, tolong dong Mas, ayo bareng-bareng ke toko bangunan. Loh, kan mulai melatih, menggugah, ada tanggung jawab. Lah ini selalu disalib malah kan gitu. Ya, sementara suaminya itu pendiam. Orang pendiam itu kan memang selalu lambat. Jangankan gendeng bocor, gempa aja masih nyantai. Kan gitu. Ini perbedaan. Nah, istrinya kebetulan cerewet. Nah, rata-rata orang cerewet itu cerdas, tanggap. Itu ciri-cirinya. Makanya lihat aja orang yang cerewet itu rata-rata cerdas dan tanggap. Ada sedikit aja dia itu rusik. Contoh rumah nggak bersih dikit, wow marah-marah. Ya, makanya kalau nyapu tuntas, membersihkan tuntas, ya gitu sambil gitu. Masya Allah, kayak radio sedang siaran, padahal sendiri dia. Itu. Tapi ada istri yang pendiam, tapi begitu. Tamu sampai 2 jam nggak diapa-apai. Udah pergi pulang, Mas mau dibikinin apa? Padahal udah hilang tuh tamunya. Nah, seperti plus minus ya. Intinya ketika ta'aruf itulah yang menentukan, oh ini watak istri saya begini, watak suami saya begini. Berdosakah bagi seorang istri jika sering memarahi suami? Waduh. Wah ini aduh. Dikarenakan suami jarang memberi nafkah pada keluarga. Ya nggak harus dimarahi, malah nggak ngasih. Bagusnya itu diingatkan, disadarkan, Mas gimana? Rumah tangga itu kan ada pilar-pilarnya. Jadi ngomong yang enak, yang nyantai. Kalau di ruangan jenuh, di rumah jenuh, cari tempat. Dari situlah hadirin sekalian nanti akan terurai benang kusut, ya komunikasi. Nah, macam-macam komunikasi itu kan banyak. Ada komunikasi marah-marah, balas dendam, searah. Komunikasi yang balik saling hangat, bagus mencari solusi. Semangatnya mencari solusi. Terus kemudian yang kedua, sekarang ini enggak ada orang yang tidak diberi rezeki oleh Allah. Yakinkan kepada suami. Tidaklah ada suatu yang melata di muka bumi pasti diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ikhtiar, yang penting usaha. Itulah yang bisa dilakukan. Demikian, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.